Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana dengan NIM 2205388 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang guru BK di SMP Perguruan Islam Ar-Risalah Kota Padang. Beliau bernama Ustazah Mutia Hafizah, lulusan S1 Bimbingan dan Konseling di UIN Imam Bonjol dan sekarang masih masa studi Magister Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Padang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Suci Izzati Alia SPD MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana dengan NIM 2205388 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Mungkin kepada Ustazah mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Zah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafizah. Pekerjaan saat ini guru BK di SMP Perguruan Islam Ar-Risalah. Dari alumni mana, Zah? Iya, alumni S1 IAIN Imam Bonjol Padang. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang telah memperkenalkan diri. Mungkin langsung saja ke pertanyaan, Zah. Pertanyaan pertama itu, Ustazah sudah berapa lama menjadi guru BK di SMP Ar-Risalah, Zah? Sejak 2015, 8 tahun ya. Oh, berarti udah cukup lama ya, Zah? Iya, baru 8 tahun. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustazah, apakah BK itu penting dalam dunia pendidikan, Zah? Dan bagaimana jika dalam suatu sekolah itu tidak ada diadakannya program BK, Zah? Pertama, payung BK itu undang-undangnya, undang-undang Undang-Undang tahun 2014 nomor 111 ya. Nah, di situ menerangkan bahwa di satuan pendidikan itu harus ada guru BK. Nah, itu untuk payung hukum kenapa BK itu ada di sekolah. Nah, setelah dijalani menjadi BK, ya BK itu masuk di bagian struktur kurikulum. Jadi memang struktur kurikulum BK itu harus ada di sekolah. Urgensinya bagi anak-anak di BK ini ada 4 bidang. Ada pribadi, sosial, belajar, karir. Kalau tidak ada guru BK, jika ada anak yang bermasalah nanti tidak tahu siapa yang akan membantu menyelesaikannya. Nah, dengan adanya guru BK lah nanti yang mengambil ranah itu. Kalau karir itu untuk bantu tentang perencanaan masa depan. Kalau sosial untuk hubungan dengan teman, belajar nanti kalau ada anak yang terkendala dalam belajar atau kurang motivasi belajar. Pribadi ada misal anak yang kurang percaya diri atau yang belum mandiri, nah itu pegawaian nanti dari guru BK. Kalau tidak ada BK di sekolah, kalau dia resmi ya, secara perizinannya ke Dinas Pendidikan atau ke Kemenak harus ada. Kalau tidak nanti tidak diterima kurikulumnya. Kecuali nanti pesantren tradisional, nah bisa jadi mungkin tidak ada karena tidak ada unsur pelaporannya ke Kemenak atau ke Dinas. Mungkin itu nah. Baik, Zah. Pertanyaan selanjutnya, layanan-layanan apa saja yang ada di SMP Ar-Risalah, Zah? Dan sejauh ini apakah pelayanan BK masih terjalankan di SMP Ar-Risalah, Zah?
layanan apa saja? Secara umum BK itu ada 4 layanan. Layanan dasar, di situ nanti ada layanan klasikal, layanan masuk kelas, layanan informasi, layanan besar, nanti masuk di sana layanan orientasi, ada layanan konten. Nah, terus yang kedua ada layanan penempatan dan penyaluran terkait dengan rencana karir siswa untuk penempatan dan penyaluran sesuai dengan arah bakat dan minatnya. Terus ada lagi layanan responsif. Layanan responsif ini konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Layanan yang harus diberikan segera itu layanan responsif. Nah, satu lagi nanti ada dokumen sistem. Ini berkaitan dengan untuk pengumpulan datanya yang kita butuhkan dalam BK. Sampai saat ini ya memang masih berjalan, karena setiap awal semester itu kita ada membuat program BK, program tahunan, alhamdulillah, program semesteran, bulanan sampai harian. Nah, dan itu juga dicek nanti per bulannya oleh wakil kesiswaan. Dan di akhir tahun kita juga membuat LPJ BK, apa saja program yang sudah dilaksanakan selama setahun itu. Begitu nah. Baik Zah. Selanjutnya ketika melaksanakan pelayanan BK, kendala-kendala apa saja yang biasanya Ustazah hadapi ketika dalam pelayanan BK tersebut, Zah? Sebenarnya secara umum ya, saya jawab kendala. Kalau dalam dunia kerja itu, kendala pertama yang akan kita hadapi itu adalah diri kita sendiri. Kesadaran akan bekerja. Kalau misalnya kita memiliki kesadaran bahwa kita sedang bekerja, bahwa kita sudah tanda tangan kontrak, sudah berakad dengan lembaga tempat kita bekerja, maka kendala yang lain itu bisa dikatakan tidak berarti. Maksudnya ya tetap bisa kita laksanakan program kita. Tapi kalau kendala internal kita kesadarannya kurang, bekerja itu mungkin tidak sepenuh hati, ya akan nampak banyak kendala jadinya. Pertama itu ada kendala internal. Kendala internal berkaitan dengan motivasi dalam diri kita, kesadaran kita dalam bekerja. Kalau yang internal ini selesai, yang eksternal itu lebih gampang lah, maksudnya mudah kita selesaikan. Nah, yang kedua itu eksternal. Ya, kendalanya yang eksternal tidak berarti sih, kadang itu saja melaksanakan konseling kalau tidak bisa di jam sekolah, maka nanti ada guru BK yang menyediakan jadi kalau seperti kondisinya, maka guru BK jadinya pulangnya lebih lambat, harusnya pulang 3:30, nanti pulang 4:30 atau jam 5. Itu nah. Baik Zah. Pertanyaan selanjutnya, ketika dalam melakukan pelayanan BK, masalah apa yang sering terjadi atau yang sering dihadapi di SMP Arisalah, Zah? Masalahnya ya. Program kita berjalan, semua yang kita rencanakan berjalan. Ya mungkin masalahnya kalau misalnya contoh kayak kita mengadakan karir training, ya paling nanti keterunduran. Maksudnya acaranya harusnya mulai jam 8, nah, karena mengumpulkan anak-anak dan persiapan akhirnya molor acara jam 8:45, 8:30. Itu saja kendalanya. Kendala yang berarti tidak ada. Baik Zah. Selanjutnya, apakah ada kasus yang tidak teratasi oleh pihak guru BK atau Ustazah sendiri di sekolah, Zah? Dan apakah pernah dialih tangankan kepada pihak lain, Zah? Yang perlu kita pahami pertama, setiap suatu profesi itu ada ranah gawayannya masing-masing. Kalau BK itu masalah yang kaitan anak-anak yang ada di sekolah.
dan kategorinya adalah orang normal yang bermasalah. Beda dengan psikolog, dengan psikiater. Adakah kami mengalihtangankan kasus? Ada. Kalau jika masalahnya itu tidak masuk ke ranah BK. Misal ada seperti ini. Apa ya contohnya yang alihtangan kasus ya? Ya, misal anak yang tidak mau sekolah di Arisala, tapi orang tuanya tetap ingin anaknya di Arisala. Kami sebagai guru BK tentu konseling dulu. Jika memang dari anaknya tidak mau di Arisala, tapi tetap orang tuanya mau di Arisala, hasil akhirnya pun anaknya tidak berubah, biasanya kami alihtangankan kasusnya ke psikolog. Biar orang tuanya mendapatkan data lebih banyak. Dari guru BK juga, dari psikolog juga, sebagai pertimbangan nanti apakah anaknya tetap di Arisala dipaksa atau memilih sekolah yang lain yang diminta oleh anaknya. Gitu nah. Baik Zah, pertanyaan selanjutnya, di SMP Arisala sendiri apakah ada kerjasama guru BK dengan guru mata pelajaran Zah? Oh iya, tentu ada, karena dalam struktur organisasi kita BK, rekan kerja kita itu ya guru mapel, walas. Kalau di sini karena berasrama, tambah nanti pengasuh atau musyrifah ya yang di asrama. Kalau nggak ada koordinasi kerjasama, tentu kita nggak bisa maksimal nanti memberikan layanan kepada anak. Nah, melalui guru mapel nanti kita dapat informasi gimana perkembangan anak-anak di asrama, gimana perkembangan anak di mata pelajaran beliau. Gitu nah. Iya Zah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ustazah biasanya dalam memberikan pelayanan BK kepada siswa yang bermasalah Zah, agar siswa tersebut bisa bersifat terbuka Zah? Dalam BK kan ada beberapa azas. Sebelum kita mulai konseling, azas yang pertama kita sampaikan itu adalah azas kerahasiaan. Jadi untuk meminta anak itu terbuka, kita sampaikan dulu bahwa di BK kita menjaga azas kerahasiaan. Apapun yang anak ceritakan, yang disampaikannya, itu akan kita simpan, kita jaga rahasianya. Itu nanti baru kita masuk azas kesukarelaan. Itu menanti suka dan rela menceritakan. Azas keterbukaan yang tertutupi. Biasanya kalau itu kita strukturnya kita sampaikan, akan mau terbuka dan menyampaikan pendam. Baik Zah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ustazah sendiri untuk melakukan pelayanan BK, dan bagaimana cara Ustazah sebagai guru BK untuk mengetahui apakah siswa tersebut sebenarnya butuh pelayanan BK atau tidak, atau hanya dilihat dari kasus dari siswa tersebut Zah? Kalau bagaimana pelayanan BK, pertama itu di kelas kita pertama dikasih jadwal masuk kelas. Terus yang kedua kita juga diberi ruang untuk memanggil anak kalau yang membutuhkan konseling di jam pelajaran itu dibolehkan. Nah, di mana kita tahu anak ini bermasalah, di awal semester itu kita melaksanakan beberapa asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu kita gunakan seperangkat alat yang kita gunakan untuk mengetahui apa yang anak butuhkan. Misal di awal semester itu kita menjalankan AUM umum, AUM PTSDL, CDM, itu ada lagi nanti dari gaya belajar, dari kepribadian. Nah, untuk data-data awal dari sanalah kita lihat, oh si A ini butuh layanan ini, si B ini butuh ini. Itulah sebagai pedoman awal untuk mengkonselingi anak.
Itu nah. Baik, Zah. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mayana, Zah. Siswa sering beranggapan BK itu hanya tempat bermasalah atau yang memiliki kasus gitu. Soalnya Mayana dulu SMP juga yang Mayana lihat tuh paling yang pergi ke BK siswa yang sering bermasalah gitu, Zah. Padahal sebenarnya kan tidak, Zah. Bagaimana tanggapan Ustazah mengenai hal itu, Zah? Kalau tanggapan itu kembali ke personal ya, kita tidak bisa juga menjas secara keseluruhan. Karena kalau secara pedoman pelaksanaan BK, semua siswa itu berhak atau punya hak untuk mendapatkan pelayanan BK. Nah, adapun di di prakteknya atau di realitanya, jika ada guru BK yang hanya memang bermasalah, itu personal, kasusnya personal. Nanti kalau Yana ada waktu main ke Salah, seperti apa guru BK dari Salah memberikan layanan biar lebih nampak nanti. Jadi, kalau kami di sini yang bermasalah ataupun masalah yang dianggap baik-baik saja, itu adalah kegiatan kita dan mereka mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kita. Itu nah. Baik, Zah. Mungkin sekian pertanyaan dari Mayana, Zah. Terima kasih atas ketemu. Terima kasih juga berbagi pengalamannya selama menjadi guru BK, Zah, dan terutama ilmunya juga. Mungkin sekian, Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, nah. Amin. Makasih, Zah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kami. Waalaikumsalam.